Masih muter-muter ya? Ya, belum mulai kok. Oke, sudah kelihatan belum di Oh ya, sebentar. Ya, sekarang udah ya. Oke, jadi malam hari ini kita akan melanjutkan kelas kita. Untuk pertemuan 4 dan kelima saya gabung. Lalu kita akan bahas chapter 6, nanti dibantu Mbak siapa nanti presenternya? Mbak Mbak Diah ya? Mbak Esti, sorry, Mbak Esti ya, Mbak Esti no modul 6, Mbak Diah modul 7 ya. Oke, nah di agenda kita nanti saya akan coba mengulang sedikit ya mengenai sensitizing dan previewing. Ya, kita sudah bahas waktu TTM kemarin. Jadi yang tidak berangkat TTM mungkin nggak tahu. Jadi saya jelaskan kembali mengenai sensitizing dan previewing. Setelah itu baru kita akan masuk ke modul 6 dan modul 7. Modul 6 itu mengenai skimming ya. Sorry, mengenai modul jadi yang modul 7 yang skimming, modul 6 yang anticipation ya. Anticipation. Nah, nanti apa itu kita akan bahas sama-sama ya. Lalu kita akan melanjutkan latihan 2 ya sesuai dengan agenda kita agenda kita online keempat kan kita mau bahas mengenai apa? Mau latihan ya. Nah, latihan 2 apa sudah saya siapkan, nanti silahkan Anda kerjakan latihannya. Oke, ini apa agenda kita malam hari ini. Oke, untuk sensitizing ya itu boleh kita artikan atau definisikan sebagai sebuah teknik membaca yang tujuannya untuk mencari inti dari sebuah kalimat secara singkat gitu ya. Nah, kadang contohnya ini ya, kadang ada kalimat itu yang panjang sekali gitu ya. Nah, sebetulnya sebuah kalimat yang panjang itu artinya simple. Misalnya intinya gini, Susi pergi ya, intinya seperti itu. Tapi kalimat itu panjang sekali ya. Misalnya Susi yang berambut panjang mempesona yang rumahnya dekat di rumah saya, yang rumahnya di depan rumahnya ada garasinya dan mobilnya yang banyak itu pergi ke Amerika gitu ya. Nah, intinya tuh sebetulnya kan cuman Susi pergi gitu ya. Nah, sensitizing itu mencoba untuk mempersingkat kalimat yang panjang itu dengan mencari intinya. Nah, inti yang kita cari adalah subjeknya dan apa? Dan predikatnya ya, subjek dan predikatnya, yaitu Susi pergi gitu aja. Jadi sensitizing itu terkait dengan teknik mencari atau menyederhanakan sebuah kalimat yang panjang menjadi kita cari intinya aja apa gitu kan. Itu inti dari atau pengertian dari sensitizing ya. Anda cari subjek dan verbnya gitu kan. Nah, kemudian hal lain yang perlu Anda pahami mengenai sensitizing itu kalau kalimat itu adalah kalimat kompleks. Jadi kalimat kompleks itu biasanya ada apa? Konjungsinya ya, ada konjungsinya. Nah, Anda perlu tahu ya. Jadi Anda harus menentukan ini kalimat apa? Kalimat sederhana,
atau kalimat kompleks. Nah, Anda harus tahu supaya bisa memahami apa yang mau disampaikan dalam kalimat tersebut. Lalu berikut juga terkait dengan sensitizing itu Anda harus pahami reference. Ya, ini sudah kita bahas di modul ketiga. Kita bahas mengenai reference word ya. Nah, dalam sensitizing pun kita juga harus memahami reference word. Nah, terutama kalau ini dalam satu paragraf ya. Dalam satu paragraf kita harus tahu ya, antar kalimatnya itu kan pasti ada reference wordnya. Nah, kita harus paham mana yang menjadi reference word antar kalimat itu dalam satu paragraf. Nah, itu teknik-teknik sensitizing. Lalu beralih ke modul kelima, kita juga sudah membahas mengenai previewing ya. Jadi previewing itu sebuah teknik ya untuk mengetahui isi bacaan atau sebuah buku melalui sampel buku, daftar isi dan sampel belakang buku. Nah, ini biasanya kita pakai teknik ini kalau kita buru-buru ya. Kita buru-buru mau disuruh untuk membeli sebuah buku atau meminjam buku di perpustakaan gitu ya. Waktunya singkat, kita harus cepet-cepet. Nah, kita nggak perlu baca bukunya kan sampai selesai baru kita beli buku itu gitu ya. Nanti kalau seperti itu Gramedia tutup ya, karena nggak ada yang beli. Baca di tempat pulang gitu ya. Nah, karena waktunya singkat itu ya, buru-buru, akhirnya kita kan harus cepat menentukan buku mana yang kita mau beli, buku mana yang mau kita pinjam, buku mana yang mau kita baca. Nah, caranya adalah kita bisa melihat di mana? Nah, di judul sampel buku ya, daftar isinya dan sampel belakang. Bisa ya sinopsisnya ya, biasa sinopsis ada di belakangnya gitu kan. Nah, ini teknik ini untuk mahasiswa komunikasi jelas diperlukan ya, karena kan tadi yang sering kali saya sampaikan bahwa mahasiswa komunikasi itu harus cepat ya, harus cepat gitu kan, harus spontan. Nah, ini teknik-teknik yang cepat, teknik-teknik yang simpel seperti ini sangat dibutuhkan ya oleh mahasiswa komunikasi khususnya. Nah, itu mengenai modul 5 dan modul 4 ya, sensitizing dan previewing. Lalu kita akan lanjutkan ke modul ke-6 dan ke-7. Yang ke-6 nanti akan dibantu oleh Mbak Esti. Oke, Mbak Esti, sudah dipersiapkan untuk bahan presentasinya? Misalnya PowerPoint atau peta konsep? Oh ya, di grup ya. Oke, coba ini Mbak bisa ditayangkan nggak caranya? Kayaknya nggak bisa deh, cuman saya yang bisa tayangkan sebentar. Bentar ya Mbak, saya cek. Ini atau mau mulai dulu Mbak Mbak Diah dulu ya? Ya, Mbak Diah dulu. Soalnya sudah saya download punya Mbak Diah. Oke, modul 7 itu mengenai skimming.
Oh, oke, ini ya. Kelihatan nggak di layar? Oh, gini aja lah. Untuk materinya yang Mbak ini saya posting aja di grup. Silahkan Anda download masing-masing. Modul 7 skimming. Ini saya posting di grup. Anda silahkan download dulu masing-masing supaya bisa baca kan. Nggak tahu ini kenapa kok nggak bisa ditayangkan di sini. Oke, itu modul 7 sudah saya posting di grup. Anda download dulu sebentar. Ya. Oke, sudah di-download. Ya, kalau sudah silahkan Mbak Diah untuk presentasi. Ya, nggak usah takut ya. Ini latihan untuk Anda ngomong ya. Ya, oke. Langsung siap? Oke, silahkan. Malam.
Ya. Ya, bisa. Mm-mm. Mm-mm.
Ya, oke. Buah itu mengapa, Mbak? Ya, bencana. Un unseasonal. Un hmm. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, ya. Oh ya, itu mungkin sinyalnya, Mas. Ya, silahkan. Oke, saya mau coba tambahkan. Jadi bedanya previewing dengan reviewing gitu ya, Mas ya. Oke. Jadi kalau previewing itu biasanya kita pakai untuk melihat satu buku keseluruhan. Ya, satu buku. Oke. Kalau reviewing itu kita hanya melihat satu bacaan. Oke, tapi teknik-tekniknya sebetulnya hampir sama. Ya, samanya di mana? Ya, ambil intinya, dilihat dari depannya gitu ya. Nah, kalau previewing depannya itu apa? Ya tadi sampul judul ya, judul di halaman depan sampul itu, ya kan? Tapi kalau reviewing lihatnya ya judul di bacaannya itu, ya, di artikelnya itu. Oke. Terus kalau previewing karena itu sebuah buku kan ada
daftar isinya kan, content of list-nya itu kan. Nah, lihat di content of list. Tapi kalau reviewing kan tidak mungkin sebuah bacaan itu ada daftar isinya kan. Ya kan, artikel atau bacaan itu kan nggak mungkin ada daftar isinya. Nah, kalau reviewing lebih dilihat tadi yang kegiatan belajar skimming satu itu dilihat dari paragraf pertamanya ya, dan biasanya letaknya di inti kalimatnya atau topiknya ada di awal kalimat biasanya ya, biasanya. Karena kalau kita bicara letak dari eh, topik sebuah paragraf itu bisa diletakkan di awal, yang tadi ada yang menyebutkan induksi tadi siapa yang menyebutkan, ah ya, induksi atau induktifnya. Jadi kalau induktif itu letak topik atau inti dari paragraf itu ada di depan, yaitu induktif. Nah, kalau yang tadi barusan juga disebutkan deduktif, itu letaknya di belakang. Nah, deduktif itu biasanya menyebutkan dari hal-hal khusus gitu ya, lalu disimpulkan menjadi hal yang umum gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya, enggak, saya pikir perbedaannya terletak di itu,